mengenai polutan, ya, ini masalah kependudukan. Itu juga problem dan itu masalah umum. Tapi di Indonesia ini satu bagian yang sangat besar sekali problemnya, masalah kependudukan ini, terutama masalah angkatan kerja, ya, angkatan kerja yang sedang ramai dibicarakan itu apa yang dikenal dengan istilah bonus demografi, ya, bonus demografi disampaikan dari tahun 2014, 2019 sudah disinggung-singgung mengenai bonus demografi pada saat angkatan kerja itu mempunyai satu populasi yang angkatan kerjanya lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Itu kurang lebih bonus demografi. Pada saat bonus demografi itu terjadi di Korea, itu melejit, kemajuannya besar sekali. Nah, ini yang eh, mau sampai ini di Indonesia, mau sampai. Tapi kelihatannya berat sekali di Indonesia itu, masalahnya masalah pendidikan. Pendidikan yang sampai dengan lulus SD itu sangat terbatas. Ya, banyak yang belum bisa mengenyam pendidikan ini. Ini yang kemudian tidak bisa menopang apa yang harusnya bisa dicapai. Ya, itu problem tahun 2010. Kalau 2023 itu penduduk itu sudah sampai ke 270-an kalau menurut informasinya. Ya, kemudian umur harapan hidup juga bisa berkaitan nanti dengan kesehatan, masalah-masalah yang berkaitan dengan angkatan kerja. Kalau tidak bisa bekerja, kemudian orang banyak sekali yang pergi. Itu yang kemudian menjadi problem, seringkali dilakukan dengan cara-cara yang ilegal. Ini yang jadi problem di termasuk negara tetangga kita itu sangat takut loh sama Indonesia. Sangat takut bukan karena masalah ofensif, tapi masalah-masalah penduduknya banyak betul. Kalau dituangkan satu gelas itu cairan, kalau tumpah itu pasti kena ke tetangga. Ya, Australia itu dibatasi sekali, sangat membatasi, sangat memberikan proteksi supaya nanti tidak terpengaruh dengan adanya penduduk yang demikian banyak di Indonesia. Ini juga menjadi satu satu problem dan seringkali ini yang nanti kalau masalahnya berkaitan dengan masalah kesehatan, apakah perlu satu tindakan-tindakan yang memberikan tekanan, misalnya dengan cara KPI, keluarga berencana. Itu fungsi-fungsi kesehatan yang masuk ke dalam sistem sehingga membatasi populasi. Waktu Orde Baru tahun 90-an, tahun 80-an itu sistem puskesmas itu sangat bagus, ya, sangat bagus. Jadi di Orde Baru itu tidak semuanya jelek, tapi ada beberapa yang bagus, terutama untuk pelayanan kesehatan. Eh, Istilahnya apa itu ya, yang di daerah-daerah yang disebut dengan posyandu apa ya, eh, pelayanan untuk anak-anak itu dilakukan dengan baik sampai ke ujung-ujung di daerah-daerah terpencil semuanya bisa dilayani dengan bagus. KB-nya juga bagus. Tapi belakangan setelah masuk masa-masa setelah 98 itu KB-nya tidak diperhatikan. Ini sudah naik lagi nih. Penduduk itu jumlahnya sudah naik lagi. Orang asik betul dengan masalah politis sehingga KB-nya lupa. Ya, saya diberikan tugas kemarin sama Prof. Arsad untuk mengelola penelitian yang didanai dunia dalam hal ini adalah KB Pria. KB Pria di daerah Palembang tidak begitu disukai, tapi
kami mencari probandusnya ke daerah-daerah ke arah Prabu Mulih. Itu ada di kanan kiri ada komplek tentara itu apa itu di daerah di situ itu ada beberapa yang eh, bisa dan mau menjadi propandus masalah KB pria, ya masalah KB kalau itu tidak diperhatikan nanti akan ada lonjakan dan ini problem. Nanti makanan harus disediakan kalau penduduknya besar. Ini juga menjadi satu masalah lingkungan yang kemudian menjadi memberikan peran di dalam proses-proses untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian kalau kita coba untuk melihat kasus-kasus, kalau ini ada kejadian-kejadian luar biasa yang sebelumnya belum pernah ada, sampai banjir matinya ribuan. Kemarin yang baru saja berlangsung di Libya, itu banyak sekali juga. Sebelumnya kenapa tidak ada? Kenapa sekarang ini terjadi banjir yang luar biasa sekali? Itu menjadi pertanyaan, menjadi satu pertanyaan. Ini dikarenakan karena masalah lingkungan, ya, masalah lingkungan ini yang saya berikan gambaran ini di Pakistan. Satu saat yang mati juga sangat besar sekali. Ini sangat menyedihkan sekali. Kemudian juga kalau kita coba untuk melihat masalah panas, ya, masalah panas itu juga yang dikatakan pemanasan global itu bisa terjadi di banyak tempat, termasuk di tempat kita di Asia sekarang sedang mendapatkan satu kondisi yang demikian panas sehingga sangat mengganggu di dalam aktivitas untuk melakukan satu kegiatan. Dan kenapa hal ini berlangsung saat ini? Ya, itu yang kemudian menjadi satu kajian di dalam memahami masalah lingkungan. Kemudian kalau kita lihat ini yang banjir, banjir itu rutin kalau di Palembang tidak asing lagi. Kalau tidak banjir bukan Palembang. Kalau di Palembang ya banjir, ya, karena ini dataran rendah Palembang itu. Palembang termasuk dataran rendah yang mempunyai kecenderungan untuk ada bahayanya, tapi dalam hal kondisi ketersediaan air lebih bagus dibandingkan di daerah Jawa. Sekarang sedang dalam kondisi yang sangat menyedihkan sekali. Berita dari Bekasi, berita dari Jawa Timur, itu kalau pada musim kemarau seperti saat ini, sungai itu kadang-kadang kering, ya, sungai itu kering. Kalau kemarin di Surabaya itu sumber air minum yang nanti akan dikirim ke rumah tangga itu air bakunya sudah berwarna hitam, warnanya sudah tidak sehat lagi, ya, sehingga mesin untuk pembersihan air itu bekerja sangat luar biasa sekali. Kita masih mendapatkan satu untung pada saat Sungai Musi itu tidak pernah kering, ya. Tapi kalau kita melihat sekarang ini di Jawa, di Bengawan Solo, itu ada beberapa tempat yang sudah bisa diseberangi tanpa menggunakan perahu, ya. Bisa berjalan kaki. Kadang-kadang anak-anak bermain di dasar sungai karena kering, ya. Kalau sungai itu sudah kering, itu tidak sehat, pasti sudah rusak lingkungan di situ. Ya, kalau seperti di tempat kita itu relatif masih bagus di daerah Palembang ini karena sungainya bisa memberikan pasokan yang sangat baik. Ini kalau kita lihat processing yang bisa membuat kondisi daerah-daerah yang
rendah itu juga ada bahayanya, ya. Daerah yang rendah itu ada bahayanya. Yang pertama sekali, seperti kemarin saya sampaikan di prinsip biologi, ada pencairan es kutub. Ya, itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, sehingga muncullah Pulau Sumatera, muncullah Pulau Kalimantan, muncullah Pulau Jawa. Ya, itu kenapa? Karena mencairnya es kutub. Dan es itu sekarang mencair terus, lebih cepat dari prediksi, lebih cepat dari hitungan. Ini yang sangat membahayakan sekali. Ini sangat membahayakan sekali. Satu saat nanti akan banjir pasti. Di mana yang bahaya? Ini yang disampaikan di sini ada 700 pulau di tanah air ini akan tenggelam. Ya, pulau-pulau itu hilang. Kalau sekarang katanya jumlahnya 17.000, nanti juga ada banyak sekali yang akan hilang dikarenakan tenggelam. Ya, kalau tadi misalnya ada satu pulau yang posisinya ada di dataran rendah, itu menjadi satu hal yang membahayakan. Kemudian sawah yang akan tenggelam juga sangat besar sekali, sampai ribuan hektar. Kalau ini hilang tentu mengurangi untuk bisa mendapatkan nilai-nilai yang bisa diperoleh dari lahan tersebut. Ini kalau kenaikannya 50 cm, dan ini sudah mulai naik terus ini, lebih cepat dari perkiraan. Kalau di Jakarta itu sudah sangat takut sekali, karena memang tanahnya turun di Jakarta itu, dan air lautnya naik. Di Semarang itu kalau sekarang mau ke stasiun Tawang, itu harus menyeberang karena stasiunnya sudah tenggelam. Padahal bangunan Belanda itu diperhitungkan betul dulu, ini tidak mungkin rel kereta api itu akan terkena rob dari laut, ya. Itu yang justru terjadi. Kota-kota besar di pinggir pantai akan tenggelam. Ini termasuk bahaya di Palembang ini. Palembang termasuk yang rawan kalau nanti air laut itu naik. Ya, air laut makin naik sampai beberapa sentimeter, dan ini di penduduk padat di Jakarta sudah disuruh siap-siap untuk itu. Kalau ada rencana pemindahan ibu kota itu sangat bagus sekali, karena sudah rawan betul untuk di daerah di Jakarta, di Semarang, di pinggir-pinggir pantai di Jawa itu sudah sangat padat sekali. Ini banyak sekali nanti lahan pertanian yang akan hilang atau akan terendam. Kemudian kalau kita coba untuk melihat secara garis besar dari masalah lingkungan, kalau kita belajar mengenai lingkungan itu adalah satu studi yang mencakup semua bidang ilmu. Ekonomi bisa masuk, masalah hukum bisa masuk, sosial bisa masuk, sehingga masalah lingkungan itu bisa menampung dari berbagai macam ilmu untuk bersama-sama menggarap masalah lingkungan itu sendiri. Ya, sehingga kalau di Unsri itu ada biologi lingkungan, S2, S3-nya, itu bisa menampung siapa saja boleh masuk. Ya, entah itu latar belakangnya ekonomi, latar belakangnya pertanian, latar belakangnya sosial, itu semuanya bisa masuk ke S2, S3 di biologi lingkungan. Ya, nanti tinggal ilmunya apa yang mau didekati. Bisa pendekatannya ke masalah sosial, bisa pendekatannya ke masalah kimiawi, bisa juga pendekatannya ke masalah-masalah yang lain. Masalah lingkungan adalah masalah
yang mencakup semua aspek, sehingga pendekatannya bahkan secara teknis itu seringkali mendapatkan satu perhatian yang cukup besar. Kadang-kadang disampaikan di sini untuk menanggulangi masalah lingkungan dipakai masalah yang kemudian memperparah lingkungan itu sendiri. Ya, misalnya pemakaian AC, makan AC di ruang ini pakai AC, itu setiap kali pemakaian AC itu setiap kali kita memberikan polutan loh. Kita di sini enak, tapi ada polutan keluar yang akan panas di luar itu tambah panas, ya. Kalau kita enak-enak di dalam di sini, di luar itu tambah panas, ya. Ini ada polutannya juga yang dikirim keluar. Saya sayang sekali kalau memberikan kuliah waktu ada kuliah di Indralaya. Di Indralaya itu oksigennya bagus sekali. Oksigennya sangat baik sekali di sana, pohon-pohonnya banyak, ruang lahannya luas, dan kemudian ruang-ruang kuliah itu ditutup semua. Ruang-ruang kuliah ditutup, oksigen tidak bisa masuk, diganti dengan AC, dan AC itu kemudian mengeluarkan polutan yang berupa panas. Ya, ini kadang-kadang cara-cara penanganan yang seringkali demikian juga kalau kita mengkaji masalah di bandara di Jakarta, ya, Bandara Suta itu diapresiasi oleh dunia waktu itu karena terbuka, Tapi sekarang tidak terbuka lagi. Sekarang tidak terbuka lagi, tapi koridor-koridor itu ditutup dengan kaca dan sehingga udara segar itu tidak bisa lagi masuk ke dalam lorong-lorong, ya. Kalau dulu betul-betul terbuka itu waktu baru diresmikan itu sangat bagus sekali dan mendapatkan apresiasi dari sistem pembangunan bandara internasional. Ini juga menjadi satu contoh-contoh mengenai studi lingkungan. Kemudian yang kedua itu masalah ekologi dan sistem alam. Ekologi dan sistem alam di sini diberikan tekanan terutama masalah oikos, rumah tangga alam, dan kita sangat bersyukur sekali mendapatkan satu tempat yang sistemnya sungguh sangat ramah, sungguh sangat baik. Kalau kita tinggal di mungkin di daerah subtropis itu akan berbeda, ya, di Korea, kemudian mungkin di atas lagi lebih ke arah kutub lagi, itu ada waktu-waktu kita tidak bisa mengadakan aktivitas secara rutin. Tapi di Indonesia sepanjang tahun kita bisa mengadakan aktivitas. Ada waktu-waktu harus istirahat karena tidak bisa mengadakan aktivitas, ya. Bisa musim dingin itu betul-betul harus istirahat itu, ya. Dan sulit sekali untuk bisa membuat satu sawah seperti yang dilakukan di Indonesia ini. Kalau mau menanam itu harus diberikan satu teknologi sehingga bisa memunculkan satu hasil yang diharapkan. Misalnya dengan tanah itu dilapisi dengan plastik dan seterusnya, dan itu tidak pernah dilakukan di Indonesia. Di Indonesia semuanya serba lebih memberikan nilai-nilai alami yang secara ekologis sistem alamnya sudah bersahabat. Tapi ini yang kemudian tidak membuka pemikiran maupun orientasi dari masyarakat untuk mengembangkan ilmunya, ya. Kadang-kadang karena keenakan ini di Palembang itu untuk bisa mendapatkan lauk pauk itu mudah sekali, ya. Kalau dulu
mendapatkan ikan itu mudah sekali. Ikannya banyak sekali di Sumatera Selatan ini. Jenis-jenis ikannya sangat besar sekali dan variannya sangat besar sekali juga. Dan itu yang memberikan satu kontribusi untuk masyarakat bisa memperoleh sumber daya dengan mudah. Tapi ini juga kemudian membuat orang kurang begitu aktif untuk bisa menghasilkan satu hal-hal yang sifatnya memperbarui apa yang sudah ada sebelumnya. Ya, itu kalau di daerah temperata atau di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan sumber daya itu akan dilakukan satu proses-proses yang berkaitan dengan masalah memperoleh sumber daya alamnya. Kemudian mengenai populasi, ini kembali tadi sudah disinggung sedikit mengenai populasi dari pertumbuhan manusia yang nanti bisa dikaitkan dengan masalah kesehatan, masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kesehatan dari masyarakat. Kalau sekarang itu ada satu bagian yang melayani kesehatan masyarakat yang dikenal dengan istilah BPJS, ya, diharapkan dari BPJS itu masyarakat bisa dilayani kesehatan dengan bagus, tapi ini masih jadi problem. Salah satu yang memunculkan mengenai BPJS itu dari FK Unsril dulu, dari biologi. Itu Dr. Surya Chandra Surawati dulu, ya, itu sangat aktif sekali di dalam memberikan satu orientasi untuk bisa memenuhi apa yang menjadi harapan untuk kesehatan dari masyarakat. Ya, ini yang sekarang masih jadi problem karena banyak juga faktor-faktor yang bisa menopang untuk munculnya satu pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tentunya kita akan berharap nanti masyarakat itu kesehatannya bisa ditangani dengan lebih bagus. Kemudian yang keempat itu isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan, yaitu produksi makanan. Nah, ini yang kemarin ramai dibicarakan, ya, ramai dibicarakan mengenai ada program negara yang katanya kurang begitu berhasil, food estate apa-apa. Kalau dulu waktu zaman Orde Baru itu ada sawah 1.000.000 hektar yang disampaikan oleh Pak Harto waktu itu, ya, di Kalimantan juga, tapi hasilnya memang kurang begitu memenuhi. Karena seperti kita coba bisa lihat, kalau kita dari Palembang ke Indralaya, itu di kanan kiri itu ada lahan kosong yang banyak sekali. Lahan kosong banyak sekali. Dan itu tidak gampang. Itu tidak gampang untuk mengelolanya. Kalau daerah-daerah seperti itu dikelola, itu bisa ditanami, pasti penduduk banyak di daerah situ. Karena ini tidak bisa, seperti inilah lahan di Kalimantan dan di Sumatera. Ya, lahan-lahan yang dikenal dengan istilah lahan gambut itu tidak mudah, tapi itu satu tantangan. Kalau nanti satu saat lahan ini bisa dikelola, kemudian bisa memberikan nilai bagi produksi makanan, tentu menjadi satu hal yang sangat diharapkan. Ya, tapi ini tidak mudah, ya, tidak mudah untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Tentu menjadi satu tantangan. Kemudian mengenai
masalah kelaparan. Kalau masalah pangan di Indonesia tidak begitu mengkhawatirkan karena sudah ada jaminan untuk bisa mendapatkan pasokan makanan yang relatif cukup bagus. Di beberapa tempat ini sangat sangat mengkhawatirkan, ya, di beberapa tempat karena ada kasus-kasus yang bertumpuk multiple kemarin untuk bisa memperoleh gandum, untuk bisa memperoleh beras, sehingga pasokan itu menjadi tersendat. Ini yang juga bisa menyebabkan satu proses untuk mendapatkan makanan itu terhambat. Yang menjadi tantangan mungkin sekarang apa yang dikenal dengan istilah single cell protein, ya, SCP, itu sengaja ditumbuhkan, bisa ditumbuhkan dan itu bisa menghasilkan satu sumber makanan. Ini bisa ditanam di tidak harus di tanah, tapi bisa di laut. Bisa di laut untuk bisa nanti memproduksi protein yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan makanan. Salah satu yang sekarang sudah banyak dikelola di daerah Nusa Tenggara, Bali, itu adalah proses pengelolaan rumput laut. Ya, tapi tidak sampai kalau rumput laut itu adalah nabati, kalau single cell protein itu hanya menanam atau memelihara sel. Ya, memelihara sel, nanti sel itu bisa dikembangkan untuk nanti bisa dipanen dan bisa diambil proteinnya. Dan itu bisa diganti-ganti sesuai dengan apa yang menjadi harapan tujuan dari proses penanaman itu sendiri. Ini mungkin menjadi tantangan karena kalau sawah terbatas, pemeliharaan sel itu bisa dilakukan dengan sangat efisien, sangat bagus, seperti pengelolaan apa yang dikenal dengan istilah kultur jaringan. Ya, kultur jaringan itu yang saya tahu pada saat ada pemeliharaan yang namanya kultur jaringan itu hanya di cawan petri dish ditanamnya, ya, dipeliharanya di cawan petri dish di laboratorium, tapi harus digocok terus, harus melalui satu penggocokan. Nanti kalau mau menanam itu diambil satu sel, kemudian dilepaskan dan ditanam, itu bisa menjadi satu tumbuhan yang baru. Tidak harus melalui satu proses pembibitan dan lain sebagainya. Ini sangat sangat menarik sekali dan itu sudah ada contohnya pada saat pemeliharaan anggrek-anggrek yang eksotik yang dari Kalimantan seperti anggrek hitam itu dipelihara dan bisa dijual dengan nilai yang cukup mahal. Ini yang kalau nanti itu bisa diaplikasikan untuk produksi makanan, tentu menjadi satu hal yang sangat bisa menjawab mengenai kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein maupun kebutuhan dari lemak. Kemudian yang kelima itu land use, pemakaian lahan yang akan bisa dipakai untuk aktivitas manusia. Ini yang problem antara lingkungan dan ekologi itu adalah kepentingan manusia. Kepentingan manusia seringkali land use ini mau saya pakai sebagai lahan untuk produksi. Ini mau saya pakai sebagai lahan untuk transportasi. Ini lahan ini mau dipakai untuk satu tujuan-tujuan tertentu. Nah, land use itu seringkali bertumburan, ya, bertumburan. Sehingga kalau di Sumatera sini kemarin tahun 80-an itu ada istilah
operasi Ganesha ya yang dipimpin oleh seorang jenderal dari Pak Manila ya waktu itu diberikan tugas untuk operasi Ganesha itu menggiring gajah yang ada di Sumatera itu benturan itu sama transmigran, sama transmigrasi. Kadang-kadang ada benturan-benturan, transmigrannya menanam tebu, kemudian dipanen oleh gajah-gajah yang kemudian datang untuk bisa mendapatkan makanan yang disiapkan oleh manusia. Tentu marah transmigran ini ya. Transmigran marah, kemudian gajah itu di halau dengan cara-cara yang sesuai dengan cara manusia, tapi satu saat nanti gajah itu akan kembali dan menghalau transmigran, ya. Kemudian konflik tidak selesai-selesai ini sampai dengan saat ini itu masih ada bagian-bagian dari daerah-daerah yang selalu ada benturan-benturan di dalam proses penanganan ini. Ini masalah yang langsung, tapi land use kadang-kadang bisa berkaitan dengan masalah pembangunan, misalnya yang berkaitan dengan pembangunan jalan, ya. Kalau di Sumatera ini ada jalan tol, itu sangat menyenangkan sekali ya. Banyak sekali orang yang senang. Tapi pada saat jalan tol itu atau jalan raya itu melintasi daerah ekologis yang bagus, seperti yang melintasi ekosistem Gunung Leuser, ya waktu itu, wah bagus sekali, pengawas-pengawas hutan itu bisa melalui jalan raya yang sangat bagus. Tapi rupanya maling-maling juga suka itu melalui daerah tersebut. Rupanya hutannya kemudian menjadi cepat sekali menjadi hancur dengan adanya jalan raya ini. Ya, itu satu konflik yang seringkali menjadi bagian-bagian yang bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi harapan. Mudah-mudahan untuk jalan tol yang sedang berkembang di Jawa, kalau di Jawa sudah banyak rusak itu lingkungannya. Lingkungan sudah rusak, cari air sudah sulit. Cari air sekarang ini sudah sulit sekali dan orang sudah demikian, masih lebih enak di Kalimantan, Sumatera. Kalau diperhadapkan pada lingkungan dan pemenuhan di dalam kebutuhan hidup. Sungainya juga lebih sehat, lebih bagus, tidak ada yang sampai kekeringan sungai itu. Kemudian kita lihat yang keenam, itu mengenai apa yang dikenal dengan extinct. Extinct itu yang berkaitan dengan masalah kepunahan. Ini yang sangat ditakuti sekali, ya, sangat ditakutkan oleh dunia, bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi dunia sangat menyayangkan sekali kalau kepunahan demi kepunahan itu berlangsung di Indonesia. Terutama plasma nutfah yang ada di alam Indonesia itu sangat menarik sekali, sangat bagus sekali, dan mempunyai satu keanekaragaman yang sangat luar biasa. Dan nilai Indonesia mengenai plasma nutfah itu cukup tinggi, sehingga sangat sayang kalau nanti banyak sekali yang hilang sumber daya ini dikarenakan adanya extinction, mengenai kepunahan, ya, kepunahan beberapa apa kira-kira yang diharapkan punah. Kalau kita melihat komodo, itu organisme zaman yang bersamaan dengan dinosaurus, ya, yang bersamaan dengan dinosaurus itu masih ada di Indonesia. Di tempat lain sudah tidak ada. Di tempat lain sudah tidak ada. Di Indonesia masih hidup. Artinya alamnya
masih mendukung kehidupan purba. Demikian juga rhinoceros sudaicus. Di Sumatera ada hewan eksotik apa kira-kira yang sangat dilindungi? Yang kemarin banyak sekali diangkut untuk dijual sampai beberapa kontainer ditangkapi hewan ini yang bersisik bisa membentuk bola. Tenggiling, ya nama latinnya apa itu? Nama latin terenggiling. Nanti dikeluarkan di kuis ini. Ya. nama latinnya Manis javanicus, ya. Manis javanicus itu sangat dilindungi. Juga badak yang ada di Sumatera itu punya 2 cula. Tapi yang di Banten, yang di ujung kulon itu culanya hanya 1. Dan ini reproduksinya sangat lambat sekali. Sehingga sangat dilindungi. Ya, sangat dilindungi. Di Kalimantan juga banyak jenis-jenis yang sangat dilindungi, misalnya bekantan, monyet yang mempunyai hidung panjang seperti belalai. Kemudian juga banyak sekali hewan-hewan eksotik yang terdapat di Indonesia ini. Dan dari bagian paling barat dari Indonesia sampai dengan yang paling timur itu sangat mempunyai varian yang luar biasa sekali. Ini yang sangat diharapkan nanti bisa menjadi bagian-bagian yang menopang satu kehidupan yang lebih baik. Kemudian sumber daya genetik ini yang kemarin banyak sekali dipelajari oleh orang-orang dari luar negeri ke Indonesia. Senang sekali dia pada saat ada sumber daya genetik yang bisa dimanfaatkan. Seperti yang sederhana sekali, misalnya apa yang disebut dengan caluk, terasi. Ya, terasi itu hasil fermentasi. Kenapa bisa menjadi eksotik? Ya, karena ada mikrobia di situ. Ada mikrobianya yang bisa membuat sehingga memberikan rasa yang sangat spesifik. Ini sangat dipelajari. Minuman-minuman yang alami yang ada di Indonesia misalnya yang hasil fermentasi itu sangat bervariasi sekali. Misalnya ada tua, ya, ada Brembali, ada Saguer. Itu sama dengan apa yang di Jepang dikenal dengan istilah sake. Ya, saya ingat dengan sake ini karena ada anak kawan saya yang sekarang jadi dosen di ITB. Itu waktu mengambil S3-nya di Jepang, itu diajak minum sake ini. Tapi karena anak ini tidak mau, dia jujur sekali tidak boleh minum sake. Ya. Akhirnya konflik dia sama pembimbing waktu S3. S3-nya dia ngambil materi kuliah planologi dari Gunung Merapi sampai dengan daerah Gunung Purba, ya itu landscape-nya dibuat sampai pembimbingnya juga ikut ke Jogja, ya. Tapi ada konflik di situ waktu minum sake itu menjadi satu kebesaran kalau di di Jepang, ya. Tapi kalau ini tidak mau berarti dia tidak menghargai gitu, ya, sampai terjadi konflik sehingga sampai beberapa bulan itu tidak ada komunikasi untuk menyelesaikan studi. Dia tinggalnya dulu di SMA 10 sekolahnya, sekarang di Putri Kembang Dadar, tapi sekarang sudah jadi dosen di TB, ya. Akhirnya lama-lama bisa juga ingat masalah sake ini. Sumber daya genetik yang lain masih banyak yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah
aroma-aroma yang spesifik untuk beberapa jenis makanan, termasuk jamur, ya, jamur yang dijadikan makanan, tempe termasuk disenangi sekali oleh orang Jepang, dan sekarang tahu hasil produksi alami dari Indonesia itu menjadi makanan eksotik yang sangat disenangi di luar negeri karena bisa menggantikan protein dari hewan, ya, protein dari hewan. Sekarang banyak orang takut kolesterol, sehingga protein diambil dari yang nabati. Tahu termasuk menjadi bagian yang bisa memberikan nilai-nilai bagi perkembangan dari sumber daya tersebut. Kemudian yang ketujuh mengenai sumber daya energi. Sumber daya energi ini kaitannya nanti ke masalah-masalah pemenuhan energi, ya. Kalau di Indonesia ini sedang tahun 87 saya waktu penelitian untuk membuat karya ilmiah, itu kedatangan tamu dari Jepang di daerah tersebut untuk bisa mengadakan satu eksplorasi. Rupanya eksplorasi itu dilakukan setelah saya runut, itu untuk membuang sampah nuklir, ya, mau dibuang di satu tempat yang terdapat di pulau-pulau yang terdapat di antara Jepang dengan antara Kalimantan dengan Jawa. Itu ada pulau-pulau, ada pulau banyak sekali. Salah satunya mau dipakai untuk tempat pembuangan sampah ini. Kalau nanti reaktor PLTN yang mau dibangun di Gunung Muria itu jadi dibangun, tapi rupanya sampai sekarang ditentang, dan kemarin justru mau dipindahkan ke Bangka, ya, dipindahkan ke, tapi sampai sekarang nuklir masih menjadi problem dan masih dilawan untuk tidak dipakai dulu di Indonesia, ya, meskipun Badan Tenaga Atom Nasional itu terus melakukan satu studi-studi yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang menggunakan nuklir, ya, menggunakan atom. Badan Tenaga Atom Nasional itu masih berjalan, baik itu yang di Bandung, baik itu di Jogja maupun yang ada di Jakarta. Tapi untuk nuklir itu sendiri, sumber daya energi itu masih dibatasi dan kelihatannya masih sulit untuk bisa ditembus. Yang banyak itu sumber daya energi yang berupa air, PLTA, kemudian PLTU. Ini yang kemudian nanti akan dirombak juga kalau bisa tidak lagi pakai batu bara. Ada problem batu bara itu. Kira-kira apa problem batu bara yang parah? Apa? Pemakaian batu bara berlebihan? Itu hebat itu kasusnya di Eropa yang disebut dengan acid rain, ya, yang disebut dengan hujan asam. Hujan asam itu ngeri sekali kalau kita pakai payung bolong loh kena hujan itu. Karena hujan asam ini daerah perairan danau itu ikannya bisa mati semua. Ya, kalau itu dipakai dalam jumlah yang cukup besar. Dan ini sudah kejadian, sehingga sangat diawasi sekali mengenai pemakaian sumber daya energi. BBM juga demikian, pemakaian gas, pemakaian sumber daya fosil, ya, dari baik itu melalui BBM, minyak maupun solar, itu adalah turunan-turunan yang sebetulnya
dari mana minyak itu? Minyak itu dari tumpukan plankton itu, ya. Plankton yang disekap di laut, kemudian ada kompresi, dijebak di dalam batu sehingga muncullah minyak ini. Ya, untuk itu waktu mengadakan pengeboran, mau dibor mengambil minyak itu seringkali ditemukan fosil. Ada fosil-fosil, untuk itu disebut sebagai sumber daya fosil, ya. Sehingga ada istilah di minyak itu ada perusahaan yang disebut Shell. Simbol Pertamina dulu adalah tangkur kuda, ya. Itu seringkali waktu ngebor itu didapatkan tangkur kuda ini. Nah, ini sudah dekat ini ke minyak. Ini sudah dekat ke minyak. Ini masih jadi problem di masyarakat kita, terutama untuk sumber daya energi. Pemakaian energi dan konsekuensi ini tentu banyak sekali. Pakai sumber daya air, pakai yang lebih ramah mungkin sumber daya angin, pakai sumber daya yang lebih ramah lagi dan berlimpah ruah di Indonesia itu adalah matahari, ya, solar, ya. Energi matahari sangat berlimpah ruah, tapi belum dimanfaatkan dengan sangat baik di Indonesia. Kemarin dibangun panel-panel di daerah Nusa Tenggara, dipasang-pasang panel untuk bisa menangkap energi surya, tapi rupanya baterainya diambili oleh masyarakat, ya. Baterainya diambili untuk tidak tahu, padahal kalau nanti itu dimanfaatkan bisa dipakai sebagai penerangan, tapi rupanya tidak mengerti dia di dalam pemanfaatan nilai-nilai tersebut. Ini yang kalau nanti bisa dikembangkan sangat bagus sekali. Ada konsekuensinya masing-masing. Pakai energi surya, pakai energi fosil, pakai energi batu bara yang di Sumatera Selatan di sini besar sekali, dan itu tidak habis sampai 7 turunan katanya, ya. Tapi resikonya tinggi, ini dituntut oleh dunia. Tidak boleh pakai lagi, tapi itulah yang dijual terus dan dieksploitasi untuk bisa memperoleh dana dengan perjualan batu bara ini. Tapi ada resikonya, ada resiko-resiko yang harus ditanggung dengan pemakaian sumber daya tersebut. Sampai jam berapa ya? Oh, masih lama. Tahu-tahu sudah habis waktunya. Di terakhir nanti 10 menit sebelumnya kasih tahu harus menyampaikan kuis, ya. Menyampaikan kuis yang bisa dijawab secara langsung. Saya buat cuma 5 soal, dan pasti bisa. Semuanya pasti bisa memberikan jawaban secara umum. Itu salah satu aturan yang harus diikuti di dalam setiap kali memberikan materi kuliah. Kemudian sumber daya mineral yang tidak dapat diperbarui, itu seperti tadi disinggung, minyak, batu bara itu adalah hasil-hasil dari fosil yang kita hanya mengambil. Kita bisa mengeksploitasi, tidak pernah bisa membuat. Yang sekarang diharapkan apa yang dikerjakan dari sawit misalnya, itu rupanya bisa juga jadi sumber energi, tapi masih kalah bersaing dengan sumber daya yang berupa sumber daya fosil maupun dengan sumber daya dari bahan-bahan yang secara alami bisa didapatkan. Kemudian yang nomor 10, ini yang penting sekali, yaitu sumber daya air.
Ini penting sekali, sumber daya air harus diperhatikan betul. Beberapa daerah itu sudah mengalami kekeringan, dan yang menyedihkan sekali kalau saya melihat mengenai sumber daya air itu adanya hutan yang sudah habis, ya, hutan yang sudah habis. Kenapa kaitannya hutan sama sumber daya air? Di hutan itulah sebetulnya terdapat air, ya, terdapat air. Kalau tadi saya di depan itu menyinggung masalah pemakaian api, dusun yang pertama sekali menjadi dusun pertanian itu adalah di Timur Tengah. Peradaban yang maju pertama sekali itu bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi di Timur Tengah. Ya, inilah yang pertama sekali maju. Zaman Yunani, zaman masa-masa peradaban awal, itu desa pertama itu terdapat di Timur Tengah. Kenapa didapatkan satu dusun, satu desa, kemudian ada pasar, kemudian ada satu transaksi di situ, itu dikarenakan adanya pertanian yang maju. Pertanian yang maju. Tapi rupanya inilah menjadi penyakit dari manusia. Setiap kali ada keberhasilan, setiap kali dia tambah rakus. Sehingga lahan itu, kalau saya berhasil menanam sawit 10 hektar, mendapatkan keuntungan, kalau ada kesempatan memperluas menjadi 40 hektar, akan saya kerjakan. 40 hektar berhasil, nanti anak-anak saya tidak boleh hanya 40 hektar, harus 160 hektar. Itu makanya tambah hari tambah luas, pemakaian apinya tambah banyak. Pemakaian api tambah banyak. Sehingga waktu diadakan satu orientasi untuk melihat daerah-daerah pertanian yang dulu pernah maju di Timur Tengah, itu sekarang menjadi padang pasir. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah penggurunan. Ya, ada istilah penggurunan. Daerah-daerah tersebut yang pertanyaannya dulu maju, untuk itu manusia dikatakan sebagai perusak lingkungan. Itu dikarenakan pertama kali adalah pada saat tenaga dari pertanian maupun dari peternakan, pengembala dan peternak itu mengembangkan hasilnya, kemudian jadi satu daerah-daerah pertanian yang sangat baik sekali. Tapi sekarang daerah-daerah pertanian itu kalau dirunut kembali sudah menjadi gurun, ya. Dan ini akan berlangsung juga di Indonesia, penggurunan ini. Penggurunan yang terjadi di Timur Tengah, di Sahara, di daerah Afrika, itu juga akan berlangsung di Indonesia. Belum seperti sampai di Timur Tengah, tapi proses penggurunan itu sudah berlangsung, ya, sedikit demi sedikit ini berlangsung, dan itu yang menjadi bagian. Kalau nanti hutannya tidak ada, sumber daya air itu hilang juga. Saya senang, saya tinggal di, asli saya dari Solo. Kalau ke barat sedikit itu masuk ke daerah Klaten, di situ banyak sekali di Pengging itu air yang keluar dari dalam tanah yang disebut dengan umbul. Ya, umbul, air itu keluar bening sekali dari dalam tanah. Sekarang masih ada. Salah satunya nanti dikirim ke kota untuk mendapatkan air bersih. Tidak pernah berhenti. Di Sumatera Utara, di daerah Bukit Barisan, itu juga banyak sekali di situ didapatkan air yang keluar dari dalam tanah. Ya, dari dalam tanah keluar air terus-menerus, tidak pernah berhenti. Dan ini secara alami ada. Karena apa? Karena ada hutan.
Jadi kalau melihat hutan itu sebetulnya seperti melihat satu perairan di situ yang mesti dipelihara. Ini yang kurang mendapatkan satu perhatian. Kemudian mengenai lingkungan dan kesehatan, ini yang juga menjadi bagian yang cukup penting. Nanti dikaitkannya sama kesehatan, banyak sekali orang-orang yang tinggal di Indonesia ini yang masih dikatakan sakit dikarenakan infeksi misalnya. Ya, kalau ada sakit mati dikarenakan digigit nyamuk, karena mati karena dimakan cacing misalnya, itu menyedihkan sekali, ya. Dan itu masih banyak. Kemarin saya singgung mengenai elephantiasis yang ada di daerah Banyuasin, itu juga didapatkan kondisi-kondisi yang seringkali hampir sama di beberapa tempat di Indonesia, termasuk perkembangan dari bakteri, perkembangan dari amuba, ya, protozoa yang bisa menjadi faktor-faktor untuk mempengaruhi masalah kesehatan. Ini nanti bisa dikaji lebih lanjut mengenai kaitan kesehatan, termasuk masalah pengelolaan sampah, ya, pengelolaan sampah. Sampah kesehatan, kadang-kadang sampah dari rumah sakit itu banyak sekali juga yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian masalah yang ke-12 itu masalah pest dan weed. Ini masalah yang berkaitan dengan hama. Kemudian berkaitan dengan masalah gulma. Ya, itu kadang-kadang disemproti semuanya, ya, disemprot-semprot aja, masalah untuk mematikan hamanya, kemudian jadi problem pada saat bahan-bahan kimiawi itu kemudian rupanya tidak bisa hilang begitu saja, dan yang kena akibat dari sistem-sistem baik itu pestisida maupun insektisida, itu seringkali organisme yang tidak kena semprot, ya, yang disemprot di tembakau, di kebun, kubis disemproti, tapi yang menderita kena semprotan itu justru yang di tempat yang jauh. Kalau bahan-bahan seperti DDT itu nanti masuk ke sistem sirkulasi dari lingkungan, masuk rantai makanan, akhirnya justru burung yang sangat jauh sekali yang tidak pernah bersinggungan itu mempunyai kandungan DDT paling tinggi. Dulu DDT itu dipuja-puja loh, karena dengan semprotan DDT itu kematian turun. Kematian turun. Senang sekali orang memakai DDT ini. Tapi kemudian setelah dalam jangka waktu panjang, rupanya DDT itu berbahaya sekali sehingga tidak boleh lagi dipakai. DDT yang tadinya terkenal sangat dipakai sebagai pestisida untuk membunuh serangga sehingga mati akibat parasit itu bisa ditekan, kemudian menjadi problem bagi lingkungan. Banyak kasus-kasus kesehatan yang terkena berkaitan dengan masalah insektisida maupun pestisida. Kalau kita masuk ke pasar Cinde dulu, tapi sekarang pasar Cinde sudah enggak keruan, saya enggak pernah masuk lagi. Dulu insektisida, pestisida itu banyak sekali di daerah situ untuk menyemprot rumput, untuk menyemprot semut, untuk menyemprot macam-macam sekali. Bisa tersedia di situ, mau butuh apa itu tersedia. Ya. Ini yang kalau nanti tidak hati-hati pemakaian pes maupun weed itu bisa memberikan pengaruh pada lingkungan.
Kemudian polusi air, di sini diberikan tekanan mengenai polutan-polutan yang bisa mungkin berlangsung di dalam proses pemakaian air, terutama di daerah-daerah yang banyak sekali produksi sampah yang nanti akan dibuang ke daerah perairan. Ya, itu yang nanti bisa mencemari air di satu tempat. Yang kemarin yang terakhir sekali itu pembuangan sampah nuklir katanya yang dari Jepang ya. Tapi ditelusur itu apakah benar demikian, karena Jepang itu cukup hati-hati untuk bisa pasti tidak gegabah dengan cara membuang limbah ke perairan. Kalau di perairan laut itu nanti bisa sampai kemana-mana ini. Bisa sampai kemana-mana. Bisa kalau kena ikan, ya seperti kasus Chernobyl yang di Rusia, waktu meledak itu hewan yang kena itu bisa lari kemana-mana itu. Karena tidak ada batas negara kalau masalah lingkungan. Kalau masalah lingkungan, entah itu serangga yang kena radiasi, itu kalau melintas di satu tempat nanti bisa kemana-mana. Kalau di Jepang nanti misalnya ikannya bisa kena radiasi, itu bisa sampai ke Indonesia. Ya, kalau ada ikan yang terkena itu bisa nyebar kemana-mana. Tapi mudah-mudahan itu tidak tidak berlangsung, dan ini menjadi ancaman yang kasus yang terkenal seperti Bhopal di India, ya mengenai gas, kemudian kasus Chernobyl mengenai meledaknya reaktor nuklir untuk pemenuhan kebutuhan listrik, itu juga sudah dikaji, dan yang sangat terkenal tentu Hiroshima Nagasaki yang dulu menghasilkan satu bom yang sangat spektakuler. Kemudian mengenai polusi udara, ini banyak didapatkan termasuk di pembukaan tadi mengenai asap. Selain asap juga ada, saya pernah menulis ini di koran mengenai adanya asap di Palembang, dikatakan ini nanti bisa menyebabkan hujan asam katanya. Saya sampaikan tidak mungkin, karena hujan asam itu dikarenakan adanya NOx, ya. Ada NOx dan SOx, ada sulfur di situ. Ada NOx-nya. Kalau asap tidak ada, asap tidak ada. Jadi paling bau yang menyengat seperti bau hangus itu kemudian jadi kotor. Tapi ada serbuk-serbuk itu yang kemudian mungkin bisa terisap, ya. Kalau pakai masker itu bisa terbantu dengan adanya satu screening. Polusi udara yang mungkin bisa berkaitan juga masalah yang nanti menjadi bagian yang cukup mengganggu, itu yang terjadi di Jakarta yang kemarin ditengarai dari industri, salah satunya dari PLTU, ya, PLTU yang memakai batu bara, ya, yang memakai batu bara itu berbahaya, itu lebih berbahaya dari asap, ya. Kalau ini menjadi satu kondisi yang menjadi tantangan. Kemudian sampah padat itu bisa bervariasi banyak sekali, itu bisa dikaitkan nanti dengan bermacam-macam kondisi yang terdapat di masyarakat kita, terutama untuk pengelolaan sampah. Saya datang di Palembang tahun 84, itu kondisinya serem betul loh mengenai sampah ini. Mengenai sampah itu
yang mau ke pasar 16 itu semuanya harus pakai sepatu boot itu ya. Karena eh, daerahnya banyak air sehingga ada istilah lorong basah di situ ya. Yang memang daerahnya daerah di pinggiran Sungai Musi yang selalu dari dalam kondisi kondisi berair. Tapi sekarang sudah bagus sekali, sudah cukup baik. Pengelolaan sampah juga sudah cukup bagus. Tapi tidak bisa bersih betul kalau di daerah yang aliran airnya tidak lancar. Kita itu daerahnya luas dan airnya tidak bisa cepat habis. Lain dengan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu ada gunung. Di situ air pasti lancar, bisa mengalir dengan sangat bagus. Di tempat kita tidak bisa, sehingga air itu lambat bergeraknya. Ini yang membuat seperti air yang terjerambab dan membuat pengelolaan sampah juga menjadi agak sulit. Ini yang bisa disampaikan. Ini di bawah ini ada beberapa yang nanti bisa dibaca sendiri, misalnya mengenai antropogenik, ya, ada sistem terestrial, ya, ya, makasih ya. Kemudian ada ekosistem akuatik, oke, nanti bisa dibaca sendiri mengenai materi yang ada di bagian bawah, mungkin bisa membantu. Sebagian besar sudah disinggung di pengantar tadi, ya, karena saya hanya menyampaikan satu bagian pengantar. Saya mau sampaikan untuk materi kuisnya. Ditulis di mana ini? Kalau membuka chat-nya. Oke, sudah ya? Hmm? Enggak bisa. Iya. Oke, sudah ya? Hmm? Enggak bisa.